Record lagi, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IR ingin mempresentasikan proyek akhir kami. Next. Di sini proyek kami berjudul analisis sentimen perhelatan Formula E di Jakarta menggunakan data Twitter dengan algoritma RNN. Kelompok kami beranggotakan Eric Fernando, Ibra Hasan, saya sendiri, Muhammad Gufian, Marela Azari, dan Queenie Suci. Ini ada guidelines-nya. Yang pertama itu akan penjelasan dari pendahuluan, lalu ada praproses tahap 1, lalu ada praproses tahap 2, lalu ada labeling dan ngapa, modeling, dan terakhir kesimpulan dan saran. Yang pertama dari pendahuluannya. Jadi pendahuluannya itu penghelatan balap mobil listrik Formula E di Jakarta resmi dihelat di Jakarta pada 4 Juni 2022. Perjalanan gelaran Formula E tersebut menemui banyak kendala seperti perpindahan lokasi, tribun yang roboh, hingga hoaks terkait gelaran yang tersebar di media sosial. Kendala tersebut membuat masyarakat opini positif dan negatif mengenai gelaran Formula E tersebut. Maka penelitian dilakukan berdasarkan opini pro kontra yang disampaikan oleh masyarakat melalui media sosial Twitter. Dari data opini tersebut dilakukan analisis sentimen dengan 2 kelas, yaitu kelas positif yaitu 1 dan kelas negatif yang dilambangkan dengan 0. Baik, selanjutnya adalah praproses. Pada penelitian ini, praproses dilakukan 2 tahapan. Tahapan pertama dilakukan untuk membantu anotator dalam memproses label dengan lebih mudah, dengan menghapus tweet yang duplikat dan juga melakukan penghapusan beberapa elemen pada tweet tanpa mengurangi makna tweet itu sendiri. Pada tahap ini, data yang digunakan berjumlah 7.881 dan merupakan data kotor yang didapatkan dari API Twitter. Selanjutnya, hasil dari praproses 1 ini akan masuk ke dalam proses labeling yang dilakukan oleh 2 anotator. Setelahnya akan masuk ke dalam praprocessing kedua. Pada tahap praprocessing kedua ini dilakukan untuk membantu model dalam mengenali data dengan mengubah data teks menjadi data numerik. Proses ini dimulai dengan membuang elemen data yang tidak berguna, lalu ditokenisasi, lalu di stemming, dan terakhir di encoding data. Oke, langkah-langkah pertama pada tahap 1 ini dimulai dari secara terurut, dimulai dari lowercase. Lowercase adalah mengubah data teks semua diformat menjadi huruf kecil semua. Tujuannya untuk membantu proses per proses untuk mendeteksi ada tweet yang duplikat atau tidak. Selanjutnya adalah penghapusan retweet, mention, dan hashtag. Elemen-elemen ini pada dasarnya tidak berguna bagi anotator untuk melabeling sebuah tweet apakah dia mendukung atau tidak. Maka dari itu elemen-elemen ini akan dihapus. Selanjutnya adalah penghapusan link. Link ini juga bersifat seperti retweet, mention, dan hashtag. Maka dari itu link-link ini akan dihapus secara terurut. Lalu selanjutnya adalah penghapusan spesial karakter. Spesial karakter ini seperti hashtag garis miring N, garis miring R, dan lain sebagainya. Dan itu tidak berguna bagi anotator dalam melabeling sebuah tweet. Dan selanjutnya adalah penghapusan tweet yang tidak lengkap. Maksud dari proses ini adalah jika sebuah tweet sudah mengalami beberapa tahap sebelumnya dan tweet itu hanya berisi misalnya sebuah link, dia akan dihapus linknya, maka tersisa tweet yang kosong. Maka dari itu jika tweet itu kosong lebih baik dihapus saja. Jadi semua tweet yang berakhiran kosong akan dihapus. Lalu tahapan terakhir adalah penghapusan duplikat yang memiliki kemiripan 100%. Nah, dari hasil penghapusan duplikat ini menghasilkan data Twitter yang tersisa menjadi 2.263 data tweet. Oke, selanjutnya. Baik, setelah dilakukan proses tahap pertama, kami melakukan labeling. Labeling pada penelitian ini dilakukan secara manual oleh 2 anotator. Dapat dilihat bahwa proses labeling ini menghasilkan data kelas 0 sebanyak 1089 data dari anotator 1
dan 1.291 dari anotator 2. Selain itu, untuk kelas 1 didapatkan data sebanyak 1.174 oleh anotator 1 dan 972 dari anotator 2. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai kappa. Nilai kappa ini penting karena proses pemberian label dilakukan secara manual oleh 2 anotator. Nilai kappa dihitung dengan rumus P7 atau jumlah dokumen yang dilabel dengan label yang sama oleh anotator 1 dan 2, dikurangi jumlah dokumen kebetulan, lalu hasil tersebut dibagi dengan 1 dikurang jumlah dokumen kebetulan. P kebetulan atau jumlah dokumen kebetulan didapat dari penjumlahan P relevan kuadrat dan P tidak relevan kuadrat. P relevan merujuk ke jumlah dokumen yang dianggap relevan oleh topik, dianggap relevan dengan topik atau yang memiliki kelas positif menurut kedua anotator. Begitupun dengan P tidak relevan merujuk ke jumlah dokumen yang dianggap tidak relevan dengan topik atau memiliki kelas negatif menurut kedua anotator. Hasil perhitungan P relevan menghasilkan nilai sekitar 0,51 dan P tidak relevan menghasilkan nilai sekitar 0,49. Hasil tersebut dimasukkan ke rumus P kebetulan sehingga didapatkan nilai hasil P kebetulan sebesar 0,51. Dari hasil tersebut, dimasukkan ke dalam rumus untuk mencari nilai kappa. P7, seperti yang tadi sudah dijelaskan, merupakan penjumlahan dokumen di mana anotator 1 dan 2 sama-sama melabeli dokumen dengan label yang sama, seperti sama-sama melabeli secara relevan atau tidak relevan. Atau 2.380 ditambah 2.146, kemudian dibagi dengan total dokumen dikali 2. Jumlah dokumen ini dikali 2 karena di penelitian ini menggunakan 2 anotator. Dari nilai-nilai tersebut, didapatkan nilai kappa sebesar 0,5. Selanjutnya dilakukan proses tahap 2. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses tahap kedua yang telah dilakukan setelah labeling, di mana langkah pertama adalah penghapusan angka. Setelah dilakukan pengecekan dataset yang tersisa, didapatkan hasil bahwa angka di dalam data tidak memiliki makna. Lalu yang kedua, penghapusan dolar, rupiah dalam bentuk Rp, emoticon, dan emoji, karena tidak memiliki makna selama proses penelitian. Yang ketiga, penghapusan punctuation atau tanda baca, seperti titik, koma, dan sebagainya, dengan menggantikannya dengan spasi sehingga tidak menghilangkan makna dari tiap kata. Lalu yang keempat, ada penghapusan karakter tertentu, seperti karakter garis miring XAO, AMP, dan GT. Yang kelima, penghapusan spasi berderet atau spasi panjang di awal dan akhir data. Yang keenam, ada penghapusan tweet kosong, karena dari kelima langkah praproses yang disebut data kosong. Maka langkah keenam ini dimaksudkan untuk menghapuskan data tweet kosong tersebut. Lalu yang ketujuh ada sort tweet by alphabet ascending, dilakukan untuk kebutuhan pada langkah ke-10, yaitu penghapusan duplikat di bawah 100%. Setelah pengurutan indeks pada dataset akan menjadi acak, sehingga diperlukan reset indeks. Yang ke-8 ada perbaikan typo dan singkatan berdasarkan kamus data yang digunakan. Lalu yang ke-9 ada tokenisasi untuk membuat tweet menjadi list kata-kata. Dengan kata lain, tweet yang berupa kalimat akan dijadikan per kata. Lalu langkah ke-10 ada penghapusan duplikat dari 60-100%, di mana setiap tweet dilakukan pengecekan satu persatu dengan indeks sebelum dan sesudahnya. Jika terdapat duplikat pada indeks data, maka data akan mengalami perubahan indeks. Lalu yang ke-11 ada penghapusan stop word atau kata-kata yang sering digunakan dalam data tetapi tidak memiliki arti apapun. Contohnya adalah di, dan, yang, dan lain-lain. Lalu yang ke-12 ada stemming sastrawi dengan merubah kata berhimbuhan menjadi kata dasar dengan sastrawi sebagai stemmer atau pemotong himbuannya. Lalu yang terakhir ada encoding dengan mengubah kata menjadi digit angka dengan tujuan untuk mempermudah klasifikasi data. Hingga pada akhirnya dari ke-13 praproses pada tahap 2 ini telah didapatkan data sebanyak 1.795. Next. Selanjutnya setelah praproses selesai dan data sudah siap untuk digunakan, kita akan membuat model. Di sini kita menggunakan RNN atau Recurrent Neural Network atau biasa
atau karena kita sekarang menggunakan layer bidirectional, biasanya orang menyebutnya bidirectional recurrent neural network. Di sini kita menggunakan layer embedding pertama. Kenapa kita langsung layer embedding? Karena data yang sebelumnya sudah kita encoder, jadi dari tokenisasi sudah menjadi digit. Jadi di layer pertama kita tidak perlu mengencoder lagi. Selanjutnya kita pakai bidirectional layer. Kenapa pakai bidirectional layer? Bidirectional layer ini akan menghubungkan dua hidden layer yang memiliki arah berbeda, yang arah maju, forward, dan arah ke belakang yang back propagation ke satu output yang sama. Nah, yang hal ini dapat memungkinkan output layer bisa mendapatkan data yang forward dan data backward dalam waktu yang bersamaan. Nah, kita di sini pakai dua bidirectional layer, yang pertama dengan output 512, yang kedua yang 256. Setelah itu kita menggunakan output layer dense, dropout, dan dense lagi. Di akhirnya kita menggunakan output dense terakhir, kita cuma menggunakan satu node. Jadi dari model ini kita cuma keluarkan satu output dari antara 0 sampai 1. Nah, yang di bawah 0,5 itu akan masuk ke kelas 0, dan yang di atas 0,5 akan masuk kelas 1. Dan total paramnya dapat dilihat di sini. Nah, selanjutnya ini ada sedikit gambaran dari arsitektur yang kita bikin menggunakan bidirectional RNN. Selanjutnya, hasil dari model yang kita buat, pertama kita menggunakan training loss-nya binary cross entropy. Kenapa kita pakai binary cross entropy? Karena dalam penelitian kita kali ini kita hanya mempunyai dua kelas, yaitu kelas positif dan kelas negatif. Setelah itu kita menggunakan optimizer IDAM, dan terakhir kita menggunakan matrix akurasi. Nah, dapat dilihat di sini kita menggunakan 10 epoch dengan batch size-nya 32 dan step per epoch-nya 24. Dapat dilihat akurasinya dari epoch 0 dan epoch 10. Nah, kenapa kita menggunakan epoch 10? Karena setelah diteliti dan dicoba-coba, setelah epoch 10 ini akurasi akan terus menurun dan loss akan terus menaik. Jadi kami simpulkan epoch 10 itu adalah epoch paling maksimum untuk kita mencobanya. Dan dapat dilihat hasilnya seperti berikut. Oke. Kesimpulan dari penelitian kami yaitu model RNN yang tercipta menggunakan dataset yang berasal dari API Twitter dapat menganalisis sentimen terhadap topik penghelatan Formula E sebagai kelas positif atau negatif. Dibuat dalam penelitian ini dapat menganalisis sentimen dengan akurasi sebesar 73%. Lalu berdasarkan data yang kami dapatkan, dapat dikatakan bahwa analisis sentimen dapat digunakan untuk mengetahui sentimen masyarakat pengguna media sosial Twitter terhadap perhelatan Formula E di Jakarta. Tujuannya membantu masyarakat menentukan sentimen yang terdapat pada tweet opini yang ada di Twitter. Saran untuk penelitian selanjutnya, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah diharapkan model yang dibuat bisa tanpa adanya topik agar model benar-benar dapat memilah kalimat positif maupun negatif. Selain itu, diharapkan pembendaraan kata-kata pada proses perbaikan kata dapat diperbaiki kemudian. Anotator pada penelitian ini merupakan mahasiswa dan bukan ahli, sehingga nilai kapah pada penelitian ini kecil. Untuk penelitian berikutnya, diharapkan proses labeling dilakukan oleh para ahli atau library tertentu khusus untuk labeling. Pada proses steaming, diharapkan dapat menggunakan library steamer yang lebih baik dari yang digunakan pada penelitian ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.